Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Fawazi dari Teknik Informatika semester 5 Universitas Islam Aliyah Kuningan akan memenuhi tugas UTS ICT. Yang saya sampaikan kali ini adalah peran teknologi informasi dalam meningkatkan perancangan produk. Sebagai pendahuluan, gambaran umum, teknologi informasi memainkan peran kunci dalam merubah paradigma perancangan produk. Lalu, transformasi besar dalam industri terjadi berkat integrasi teknologi informasi. Lalu, kepada tujuan presentasinya, yaitu mendemonstrasikan bagaimana teknologi informasi mempengaruhi perancangan produk dan juga menyoroti manfaat dalam efisiensi, inovasi, kualitas, dan pengurangan biaya dan risiko. Pada latar belakangnya, evolusi teknologi informasi, yaitu perkembangan teknologi informasi telah menciptakan peluang baru dalam perancangan produk, dari desain konvensional hingga desain yang didukung oleh simulasi dan analisis. Lalu tantangan di era globalnya, sebagai usahawan harus beradaptasi dengan cepat dengan berkembangnya teknologi untuk tetap bersaing, karena perubahan cepat dalam preferensi konsumen dan tuntutan pasar. Nah, ini ada inovasi produk dengan teknologi informasi. Yang pertama adalah pemodelan 3D dan desain parametrik. Yang pertama, demonstrasi cara perangkat lunak 3 dimensi mendukung penciptaan model virtual yang mendetail dan berkompleks. Keunggulan desain parametrik dalam mengubah dinamis parameter desain. Lalu, inovasi produk dengan teknologi informasi. Tentunya ini pasti selalu berkaitan. Nah, di sini ada crowdsourcing dan juga kolaborasi terbuka. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu crowdsourcing itu dan kolaborasi terbuka tuh apa sih gitu. Jadi ini adalah dua konsep yang terkait dalam konteks pengumpulan informasi dan sumber daya dari banyak orang ataupun juga kelompok. Nah, sebenarnya kalau definisi crowdsourcing itu juga pasti merujuk pada praktik pengumpulan ide. Bisa juga kontribusi, layanan, atau juga sumber dari sejumlah besar orang. Biasanya sih melalui internet, dan ini juga pasti melibatkan partisipasi dari kerumunan, gitu. Kerumunan orang-orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu. Misalkan pada contohnya adalah Wikipedia. Sebagian contoh klasiknya dari crowdsourcing, di mana banyak sukarelawan dari seluruh dunia berkontribusi untuk membuat dan juga memperbarui artikel-artikel. Nah, di sini kan juga ada kolaborasi terbuka. Itu bisa diartikan bahwa ide di mana orang atau kelompok dapat bekerja sama dan berbagi ide, berbagi juga pengetahuan atau juga sumber daya yang secara terbuka. Karena apa? Karena ini mendorong transparansi, partisipasi, dan kontribusi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti contohnya proyek perangkat lunak sebagai contohnya proyek perangkat lunak, karena sumber terbuka seperti Linux adalah contoh kolaborasi terbuka di mana pengembang dari seluruh dunia dapat berkontribusi pada pengembangan perangkat lunaknya gitu. Kalau perbedaan antara keduanya ya, kalau crowdsourcing itu lebih berfokus pada pengumpulan kontribusi atau sumber daya, ya kan, dari individu ataupun kelompok.
tapi tanpa memandang batasan geografis atau keanggotaan. Nah, sementara kalau kolaborasi terbuka lebih menyoroti kerjasama terbuka dan transparan. Nah, kan untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada kualitas produk yang lebih tinggi berkat teknologi informasi. Nah, penggunaan data untuk meningkatkan kontinu. Bagaimana data yang terus-menerus dikumpulkan dari siklus hidup produk, lalu pemantauan performa produk di lapangan untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Lalu ada kontrol proses manufaktur yang ketat. Penggunaan sensor dan otomasi untuk mengawasi dan memastikan parameter produk kunci selama produksi. Lalu dukungan sistem untuk mendeteksi dan mencegah produk cacat. Ini biasanya kontrol proses manufaktur yang ketat ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur ini biasanya dipegang oleh yang lebih kita kenal QC lah gitu ya kan, kontrol quality. Lalu karena dengan berfokus pada kualitas produk yang lebih tinggi, teknologi informasi memainkan peran kritis dalam memastikan setiap tahap produksi memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, slide ini saya menyoroti cara teknologi membantu mengoptimalkan kontrol kualitas karena untuk meminimalkan cacat dan juga memastikan konsistensi dalam produksi produk. Karena setiap produk itu pasti mempunyai spek tersendiri ya kan. Jadi untuk memastikan bahwa barang ini kualitasnya baik atau tidak. Lalu pada pengurangan biaya dan risiko dengan teknologi informasi. Manajemen proyek efisien. Yang pertama, sistem manajemen proyek online untuk perorganisasian tugas, alokasi sumber daya dan juga pemantauan kemajuan proyek. Lalu pengurangan biaya melalui manajemen proyek yang terstruktur dan efektif. Dan juga ada pemantauan kinerja produksi yang terdiri dari sistem sensor dan pemantauan otomatis untuk pemantauan kinerja produksi secara real time. Lalu ada deteksi cepat masalah produksi untuk menghindari downtime dan biaya perbaikan yang tinggi. Karena ini akan berfokus pada pengurangan biaya risiko. Lalu kesimpulannya, untuk ringkasan poin utama yaitu kita bisa simpulkan menyajikan ringkasan singkat dari poin-poin utama yang telah dibahas dalam presentasi. Nah, yang kedua, besar manfaat teknologi menekankan besarnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan perancangan produk. Dan juga tantangan dan peluang, menggarisbawahi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengadopsi teknologi informasi. Nah, pesan kuncinya mengingatkan audiens tentang pesan kunci atau take away yang harus diingat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.